warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya di channel saya Al-Naziran Syahputra ataupun Hang Kata. Kali ini saya seorang saja sebab kita tak lagi podcast. Hari ini spesial video ini saya buat untuk tanggal 24 September 2021. Apa yang terjadi pada tanggal 24 September 2021? Ini adalah hari jadinya Provinsi Kepulauan Riau yang ke-19. Maka daripada itu, kalaulah jadi sampai ke pulau, bawakan saya batangnya cermai. Selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau. Semoga sejahtera dan selalu damai. Nah, kali ini pakcik-makcik semua, abang kakak, saudara, sahabat-sahabat saya nak berbagi informasi. Mungkin kita masyarakat Kepulauan Riau ni ada yang belum tahu bagaimana proses ataupun bagaimana sejarahnya daripada Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini saya bagikan melalui video ni. Betul ke tidak, ya ke tidak, ada silap dan salah, nanti mohon dikoreksi ya. Ni kalau kita tengok-tengok, sejarah Kepulauan Riau ni sangat erat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Melayu. Bila kita urutkan satu persatu, nanti akan ditemukan urutan jauh hingga ke era Kerajaan Sriwijaya, jauh ke belakang ya. Termasuk Kerajaan Bentan, Kemaharajaan Melaka, Kerajaan Johor Riau Pahang, dan juga Kerajaan Johor Riau dan Kerajaan Riau Lingga. Lancar nampak cerita. Saya baca benda lah ni. Nanti kalau ada yang salah, tolonglah dikoreksi. Nah, pada tahun 1899 atau 1899, lembaga yang di-Pertuan Muda ni dihapus. Maka tinggallah Sultan yang memerintah negeri Riau Lingga. Maka pusat pemerintahan Riau Lingga dipindahkan daripada Daik ke Pulau Penyengat pada tahun atau dari tahun 1900 sampai 1912. Lebih kurang 12 tahun. Dan lepas itu, selepas tahun 1912 ni, Kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Pulau Penyengat, pulau yang kita cintai, yang insya-Allah menjadi warisan dunia, ini dibubarkan oleh Kerajaan Belanda. Semenjak itu, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah beserta keluarganya pindah ke Singapura dan juga bertempat tinggal di sana. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, berpindahnya sang Sultan ke Singapura, maka berakhirlah Kesultanan Lingga yang berada di Daik yang menjadi pusat pemerintahan Melayu pada masa itu. Dengan kekosongan ini, akhirnya masyarakat Riau Lingga bersepakat untuk bergabung dalam barisan NKRI, iaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa ini, banyak pejuang-pejuang Melayu yang gugur saat bertempur lawan Belanda lah. Nah, ini demi maruah bangsa Melayu pada masa itu. Macam mana pula pada masa ini kita berjuang mempertahankan maruah bangsa kita orang Melayu. Demi tegaknya juga bendera merah putih di bumi Riau Lingga. Ya. Akhirnya pada Disember tahun 1949, Riau Lingga secara resmi masuk ke dalam pangkuan Indonesia. Semacam itu. Nah, daripada ini kita bergabung daripada dengan Provinsi Riau. Ini berdasarkan surat keputusan nomor 26/K/1965 dengan mempedomani instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 dengan nomor sekian-sekian dan instruksi nomor sekian-sekian. Nah, ini nak detailnya nomor ni boleh nanti sharing atau cari ya, browsing dekat internet atau Google. Nah, termasuk surat keputusan Gubernur Riau pada tanggal 9 Agustus 1964 terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan pada masa itu, tahun 1966. Singkat cerita, setelah 40 tahun ni di bawah Provinsi Kepulauan Riau, maklumlah yang namanya manusia punya kebutuhan, pasti punya keinginan-keinginan, yang tidak merasa puas. Akhirnya masyarakat Kepulauan Riau punya kesadaran untuk pisah daripada Provinsi Kepulauan Riau untuk mendirikan provinsi sendiri yang kelak berharap provinsi ini menjadi tumbuh sektor ekonominya dan sektor-sektor yang lain. Nah, akhirnya pada tanggal 15 Mei 1999 dilaksanakan musyawarah besar rakyat Kepulauan Riau. Hasil dari pertemuan itu, rakyat Kepulauan Riau akhirnya mendeklarasikan. Yang pertama, menolak negeri Riau merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, pada masa itu dinyatakan sudah terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga, segala sesuatu keperluan tentang pengesahan dan pengembangan Provinsi Kepulauan Riau agar dapat diselesaikan secara bersama-sama. Yang keempat atau yang terakhir,
untuk menjaga ketenteraman rakyat Provinsi Kepulauan Riau ini, kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengesahkan Provinsi Kepulauan Riau dengan sebuah undang-undang. Itu isi deklarasinya pada 15 Mei 1999. Nah, sebelum terbentuk Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki dua kota, yaitu Kota Batam dan juga Kota Tanjung Pinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten. Terdiri daripada Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Setelah Kepulauan Riau memiliki 2 kota, Tanjung Pinang dan juga Kota Batam, dan 3 kabupaten, yaitu Kepri, Karimun, dan Natuna, dan sekitar 3 tahun perjuangan untuk membentuk Provinsi Kepulauan Riau ini, daripada 99 tadi, akhirnya pada tahun 2002, Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi yang ke-32. Ini wajib tahu kita. Provinsi ke-32 adalah Provinsi Kepulauan Riau atau Provinsi Kepri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Pasca terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, seiring waktu berjalanlah ni. Waktu daripada Provinsi Kepulauan Riau ini mulai melakukan pembenahan kita dalam bentuk wilayah, melakukan pemekaran-pemekaran di antara lain jadi Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, ya, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, dan Batam. Seperti itu. Nah, semenjak terbentuk hingga pada detik ini, Provinsi Kepulauan Riau ini dah mengalami banyak pergantian gubernur dan wakil gubernur, bahkan penjabat gubernurnya. Penjabat sementara gubernur dan bahkan pelaksana harian pun ada. Jadi uniknya daripada Provinsi Kepulauan Riau ini banyak cerita tentang bagaimana pemimpinnya. Nah, gubernur pertama kita itu adalah Bapak Dr. Randes Haji Ismet Abdullah, penjabat gubernur masa jabatan 2004 sampai 2005, ya. Yang kedua, Bapak Darjo Sumarjono, penjabat gubernur masa jabatan 2005, dan selanjutnya yang ketiga, Bapak Dr. Randes Haji Ismet Abdullah kembali, gubernur masa jabatan 2005 sampai 2010. Setelah itu pada 2010, barulah kita dapat gubernur ayahanda kita Dr. Randes Haji Muhammad Shani, tapi waktu itu dia masih wakil gubernur, ya, masa jabatan 2005 sampai 2010 juga, beliau adalah wakil gubernurnya. Nah, setelah itu dia jadi gubernur pula pada 2010 sampai 2015. Yaitu berpasangan wakil gubernurnya dengan Dr. Haji Muhammad Surya Restiono atau Pak Suryo yang kita kenal. Nah, itu wakil gubernur pada masa jabatan 2010-2015, ya. Nah, setelah selesai 2015 daripada masa jabatan Ayahanda Haji Muhammad Sani, masa kekosongan menanti daripada pilkada, itu kita juga punya Bapak Insinyur Agung Mulyana MSC, penjabat, ya, dia penjabat gubernur daripada 21 Agustus sampai 30 Desember 2015. Saya baca satu-satu supaya tak salah ni. Setelah itu ganti lagi penjabat gubernurnya dari 30 Desember 2015 sampai 12 Februari 2016. Itu ada Bapak Dr. Randes Nuryanto MPA, penjabat gubernurnya. Setelah itu baru dilantik kembali ayahanda kita Dr. Randes Haji Muhammad Sani, iaitu pada masa jabatan 2016-2021. Selang waktu itu wakil gubernurnya adalah Bapak Dr. Haji Nurdin Bashirun, SOS MSI. Nah, sisa masa jabatan, kerana kita tahu Allah sayangkan ayahanda kita Haji Muhammad Sani, beliau berpulang, maka Dr. Haji Nurdin Bashirun, SOS MSI menjadi gubernur di sisa masa jabatan 2016-2021. Seiring waktu pula, maka dapat lagi wakil gubernur baru, iaitu Bapak Haji Isdianto SOS MM. Ini wakil gubernur sisa masa jabatan daripada 2016 ke 2021. Berganti terus. Ini panjang ceritanya dari 2016 ke 2021, ya. Terjadi lagi segala suatu hal yang terjadi kepada Dr. Haji Nurdin Bashirun, ya. Karena suatu hal, maka Bapak Haji Isdianto menjadi gubernur sampai selesai masa jabatan di tahun 2021. Ini sejarahnya. Nah, setelah selesai menanti daripada pilkada kembali, maka kita punya lagi penjabat sementara gubernur yang berjabat dari 26 September sampai 5 Desember 2020. Siapa dia? Iaitu Dr. Randes Bahtiar Baharudin MSI.
Setelah itu, kita punya pula lagi Pelaksana Harian Gubernur yang daripada tanggal 13 Februari sampai 17 Februari 2021. Itu dijabat Bapak Dr. Haji T.S. Arif Fadilah SOS MSI. Ya. Setelah itu, kita dapat lagi pejabat gubernur. Ni panjang ni cerita 2016 sampai 2021. Luar biasa. Kita dapat lagi penjabat gubernur lagi, iaitu Bapak Dr. Randes Suhajar Diantoro MSI, mulai 18 Februari sampai 24 Februari 2021. Setelah itu, baru kita jumpa dengan Ayahanda Haji Ansar Ahmad SAMM sebagai gubernur masa jabatan 2021-2024 bersama Wakil Gubernur Ibu Hajah Marlin Agustina. Tu dia. Ini para gubernur dan wakil gubernur kita ni tentu kita harapkan mendedikasikan pengabdiannya kepada negeri kemajuan bumi segantang lada Provinsi Kepulauan Riau. Tentu kita harapkan tekad mereka untuk Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi salah satu kembali perekonomian nasional dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara Republik Indonesia, adat resam budaya Melayu dan juga semangat berpancang amanah bersauh marwah. Itu dia tentunya ya. Ibaratkan kata, kalaulah arus pasang sampai ke bawah, orang berkayuh sampai ke hulu, berpancang amanah bersauh marwah, semoga kita damai dan sejahtera selalu. Terima kasih. Itu dia sejarah singkat daripada Provinsi Kepulauan Riau. Betul tak hang kata yang awak bacakan dan awak share daripada video ni? Betul tak betul? Cuba cari lagi. Kalau memang ada silap salah, sama-sama kita koreksi. Tapi minimal kita tahu bagaimana sejarah singkat terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Kita masyarakat Provinsi Kepulauan Riau mesti tahu tentang itu. Ya. Terima kasih yang telah menyaksikan. Sekali lagi selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau ke-19 di tahun 2021, 24 September. Tentunya kita semua jaga Kepulauan Riau, jaga bumi segantang lada. Supaya sama kita makmurkan negeri, sama-sama menjadi teraju di dalam negeri dan juga makmurkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.